Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Indah. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang PCOS lagi. Aku ngebahas PCOS tentang penyebab dan cara mengatasi PCOS. Yang pengen tahu gimana cara dan penyebabnya untuk mengatasi PCOS, stay tune terus ya. Oke, hal pertama yang harus kita tahu dulu apa itu PCOS. Kan aku udah ngebahas kemarin sebelum aku buat video yang ini, yang part 2 ini aku udah ngebahas part satunya, yaitunya apa sih itu PCOS. Aku ulang lagi ya yang belum tahu, PCOS itu gangguan hormonal yang terjadi pada wanita pada usia subur, yaitu sekitar usia 15 sampai 44 tahun itu usia subur seorang wanita ya. Itu mengalami gangguan pada hormon androgen yang berlebih. Jadi hormon androgen itu hormon laki-laki, itu berlebih pada wanita. Jadi antara hormon wanita dan hormon laki-laki itu tidak seimbang. Yang seharusnya pada wanita itu seimbang, ini hormon wanitanya segini turun, hormon laki-lakinya malah meningkat. Itu menyebabkan terjadinya PCOS. Oke. Apa sih penyebab PCOS ya? Itu udah aku kasih tahu tadi, itu PCOS. PCOS itu tadi aku bilang hormonnya lebih meningkat hormon laki-laki. Hormon laki-laki ini terjadi karena kelebihan hormon insulin. Hormon insulin itu apa? Hormon insulin adalah hormon yang dapat menurunkan kadar gula darah, yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dalam darah. Sedangkan hormon insulin pada penderita PCOS itu mengalami gangguan sehingga fungsinya itu terganggu, dan hormon insulin itu tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Sama halnya dengan seorang penderita diabetes, itu sama. Hormon insulinnya tidak bekerja dengan baik sehingga kadar gula darah meningkat di dalam tubuh, itu karena tidak bisa dilerai atau tidak bisa diturunkan oleh hormon insulin yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian faktor yang kedua yaitunya faktor genetik. Mungkin ada orang tua atau kakek neneknya dulu yang pernah memiliki riwayat PCOS, jadi menurun pada kita. Terus aku mau ngasih tahu hal yang kedua, yaitunya cara mengatasinya. Cara mengatasi PCOS, ingat, harus ditekankan dalam diri kita, PCOS itu gangguan hormonal yang tidak bisa disembuhkan. Gangguan, jadi hanya bisa dikendalikan. Jadi gangguan hormonnya hanya bisa dikendalikan tapi tidak bisa disembuhkan. Gimana sih caranya kita buat ngendaliin hormon yang ada pada diri kita, hormon PCOS yang ada pada diri kita? Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu nurunin berat badan. Kayak aku pribadi, kan aku udah bilang, aku kemarin itu awalnya beratnya 48, dalam 1 tahun aku meningkat jadi 80 kiloan, sekitar 80 kilo, dan aku harus diet. Diet di sini yang paling ditekankan yaitu diet karbohidrat. Diet gula, tadi no gula, no karbohidrat ya. Jadi aku ganti karbohidrat aku sama kentang, itu selama 8 bulan aku pernah ngelakuin hal itu. Selama 8 bulan itu aku terus aku nggak makan nasi. Aku nggak makan nasi selama 8 bulan, dan aku hanya makan kentang, dan aku banyakin protein hewani sih di situ. Aku lebih banyak makan protein hewani, sayur dan buah. Buah yang aku makan juga karena aku pengen hamil, jadi aku buah yang mengandung banyak asam folat, yaitu yang ada pada alpukat. Itu bagus banget. Yang ada pada alpukat itu lemaknya lemak baik, bukan lemak buruk. Yang kedua, itu aku bilang tadi ya, 5-10% dari berat badan. Jadi misalnya aku kemarin itu 48 naik ke 80, aku harus ngurangin sekitar
20 kilo lebih, 25 kiloan, baru aku dapat tubuh yang benar-benar ideal. Dan di situ aku memang harus diet kalau pengen apa sih namanya itu, mengendalikan PCOS yang ada pada diri aku. Kalau PCOS ini udah terkendalikan, otomatis mens aku pun lancar dengan sendirinya. Yang kedua, olahraga minimal 1 minggu itu 150 menit, atau kalau bisa aku perkirakan itu sekitar 20-25 menit per hari. Setiap harinya kita harus melakukan olahraga seperti jalan sehat, aerobik, atau yang aku lakukan aerobik, main tenis atau main raket, seperti itu. Lari, boleh juga jogging, itu sekitar 20-25 menit. Kalau nggak mau tiap hari, itu bisa 5 hari kita lakukan, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita olahraga, Sabtu, Minggu kita free. Kan untuk jalan-jalan tuh kita free, jadi kita nggak olahraga. Jadi 5 hari berarti seharinya kita harus olahraga sekitar 30 menit. Oke, yang ketiga yaitunya berbanyak makan buah dan sayur. Yang tadi aku udah bilang, kita harus banyak-banyak makan buah dan sayur untuk serat, agar pencernaan kita juga lancar. Jadi kita harus lebih banyak makan, kembali lagi ke makanan ibu istilahnya ya. Kalau kata orang, kembali lagi ke makanan ibu, makanan yang dibuat tanpa dibeli. Makan makanan olahan itu nggak dibolehin dulu. Aku waktu selama 8 bulan aku memang nggak makan makanan olahan, aku buat semua. Jadi aku untuk menurunin berat badan itu butuh namanya perjuangan ekstra. Nggak sama kayak, kan udah aku bilang tadi, kita sebagai penderita PCOS itu beda dengan orang normal pada umumnya yang bisa menurunkan berat badan dengan gampang dengan olahraga. Misalnya nih, kita olahraga udah makan sehat dengan porsi yang sama, dia bisa menurun berat badan dalam seminggu 1 kilo. Kita hanya beberapa ons gitu. Untuk ngedapetin 1 kilo itu susahnya minta ampun gitu. Aku aja itu 8 bulan hanya sekitar 10 kiloan yang kebuang. Itu 8 bulan aku mens gak makan nasi sama sekali. Aku gak makan nasi. Kalau gorengan itu bisa-bisa no gorengan gitu. Kalau yang pengen puasa malah lebih baik ya, puasa Senin Kamis itu bagus juga. Terus aku mau ngasih tahu sama teman-teman kalau PCOS ini banyak banget komplikasinya. Itu bisa komplikasi ke diabetes. Ya. Penderita PCOS bisa menyebabkan menjadi penderita diabetes. Kenapa? Karena sama-sama terganggu hormon insulinnya. Jadi benar-benar jaga buat perempuan-perempuan di sana, buat remaja-remaja putri yang sekarang ngalamin keluhan-keluhan yang kayak aku alamin dulu. Yang aku bilang aku pernah ngalamin yang namanya mens gak teratur, itu jangan dibiarin. Terus jangan takut untuk ke dokter, gak apa-apa. Kita pengen tahu apa itu penyakit kita. Sebenarnya kata dokter ini bukan penyakit, ini hanya gangguan hormon. Jadi gak usah ditakutin lagi. PCOS aku pernah baca memang lebih dari 50% wanita sekarang rata-rata memang mengidap PCOS, tapi mereka tidak tahu. Terus PCOS emang cenderung memiliki berat badan yang berlebih. Namun asal kalian tahu ya, nggak semua yang PCOS itu gemuk. Orang kurus juga bisa kena PCOS. Jadi kalau yang aku bilang tanda-tanda yang di video sebelumnya kan udah aku bilang ya, itu ada tanda-tandanya ada pada diri kita, segera periksa sama dokter. Jangan dibiarin kayak aku nanti kita nyesel sendiri. Kayak aku udah menikah baru aku tahu, oh ternyata aku PCOS. Mungkin gak terlambat karena aku taunya sekarang masih usia muda gitu, masih usia produktif. Cuman kalau kita biarin nanti kita taunya umur 30 ke atas, kan kita sendiri yang rugi gitu. Jadi buat remaja sekarang yang memang punya keluhan sama kayak aku, mens gak teratur, terus sering-sering gak enak-enak badannya, jerawatnya banyak, rambutnya rontok, kayak gitu-gitu ya, itu lebih baik ngomong ke orang tua, minta aja ke dokter kandungan. Lebih baik ke spesialis kandungan dibandingkan bidan, karena spesialis kandungan lebih tahu gitu
Mungkin kalau untuk perempuan hanya di USG kalau yang masih gadis, tapi kalau nanti kalau udah yang menikah itu bakal melakukan transvagina, tes darah seperti gitu untuk ngetahuin tes panggul gitu, biar kita tahu kalau kita PCOS atau bukan gitu. Jadi jangan takut ke dokter. Ke dokter walaupun kita memang biaya ke dokter nggak murah gitu. Jadi biar kita tahu aja gitu, oh kita menderita ini gitu, jadi kita nggak terlena aja bodoh amat, terus kita biarin deh siklus kita makin berantakan, siklus men kita makin berantakan gitu. Jadi kita nggak terlalu cuek sama diri kita, nanti pas kita menikah kita menyesal. Aku pribadi, aku pun menyesal karena aku nggak tahu dari awal, karena aku dulu SMA kenapa ke bidan gitu, kenapa nggak berani untuk cus lanjut ke dokter kandungan gitu, karena aku takut nanti teman-teman pasti bilang, ih kok lu ke dokter kandungan, masih SMA udah ke dokter kandungan, masih kuliah lu udah ke dokter kandungan. Itu hal yang salah banget. Sekarang pokoknya kalau kita tahu dari sekarang, baik kamu yang masih SMA, SMP, walaupun kamu masih gadis, lebih baik langsung ke dokter kandungan biar ditangani dengan segera. Jadi PCOS kamu tidak makin berkembang ya, karena semakin berkembang PCOS kita semakin sulit juga untuk mengendalikannya gitu. Oke, sekian dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, ini hanya pengalaman pribadi aku, semoga kalian suka dengarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.